Baik, mungkin ini versi saya ya, setelah tadi dari teman saya Abiel dan juga Azam. Sebelum saya mulai, jadi ini adalah perjalanan kedua saya di Singapura, yang mana ini dengan nuansa yang cukup berbeda, yaitu kompetisi, juga dengan eh, suasana yang cukup eh, berwarna-warna gitu ya. Karena, oh ya, kenapa? Oh, jadi matiin aja. Ya, matiin aja. Ya, dan karena dari 3 hari itu saya merasa ada hari-hari di mana ya cukup banyak hal yang dipikirkan gitu. Terus ada hari-hari di mana cukup tenang. Juga ada hari-hari saya cukup eh, cukup apa ya? Cukup bangga gitu dengan apa yang mungkin sudah saya lakukan. Jadi ini foto aja gitu ya, foto kami di hari terakhir. Foto di mana kami bersama 106 ya peserta dengan 24 kelompok, juga bersama para mentor gitu. Jadi yang hadir di sini itu sebetulnya mayoritas mungkin bukan S1 ya, tapi ada yang S2 bahkan sampai PhD gitu. Dan justru yang menang itu adalah dari 6 kategori yang menang itu adalah 3 diambil dari satu kelompok PhD yang mungkin nanti saya coba sampaikan. Juga 3 kelompok lainnya adalah dari eh, tim PhD juga yang pada bersatu gitu ya. Jadi mereka awalnya datang sendiri-sendiri, tapi ketemu di lokasi, berkenalan, dan akhirnya berkumpul menjadi random, Pak. Random. Jadi kami itu datang boleh udah punya kelompok, boleh juga tidak. Nah, ketika kami tidak punya kelompok, ada sesi 1-2 jam kami itu ngobrol sama semua peserta dan menentukan sendiri. Nah, apabila nanti ada yang tidak sempat, nanti panitia akan mengarahkan siapa yang butuh. Misalnya, ini ada ahli dari IT, ada software engineer. Siapa yang butuh di kelompoknya? Siapa yang masih kelompoknya belum 5 orang? Ya, seperti itu. Ya, begitulah. Nah, gitu. Bahkan kalau dilihat dari foto ini ada yang pakai baju ungu. Nah, itu tuh bapak-bapak, kami sih menilainya mungkin udah profesional ya. Jadi kayak mereka membawa startupnya dan segala macam. Pokoknya mereka udah kayak proper gitu dibanding semua kelompok. Nah, eh, oh nanti mungkin saya lanjutin. Nah, mungkin ini juga sekilas saja sponsornya. Jadi yang saya rasakan juga adalah ini lomba yang cukup mewah ya, karena dari si konsumsi terus fasilitas yang didapat itu juga cukup luar biasa gitu. Nah, jadi apa sih hackathon ini tuh? Pertama, dia itu sudah dijelaskan sama Abel tadi, dilaksanakan di 3 tempat, di Geneva, di Calgary, dan di Singapura. Yang mana di Singapura ini fokusnya pada SDG 8, Finance, dan terdapat 120 saintis, entrepreneur, dan quantum expert yang bergabung. Yang mana terdapat di 24 kelompok tadi ya, di awal dijelaskan. Adapun highlight rundown-nya seperti berikut, dari mulai hari Jumat sampai dengan hari Minggu, dan kami itu full day, full untuk mulai ngoding itu sebetulnya dari Jumat malam sampai hari Minggu pagi kayak gitu. Ah, jam 10, 11, jam 4 sore ya. Adapun tadi yang sudah disampaikan terkait 3 challenge-nya. Nah, kebetulan kelompok saya mengambil challenge yang berbeda, yaitu fraud detection. Dan ini sedikit gambaran, ada muka saya juga ketika kami sudah duduk berkelompok dan ya orang-orang berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Lalu sebetulnya apa sih yang di-expect dari panitia terhadap udah sebelumnya. Dari apa yang kita dapat sampaikan di sesi terakhir ya, yaitu adalah working prototype, technical explanation, classical bottleneck analysis, sustainable development goals, business case, dan pitches, dan technical deep dive. Jadi sebetulnya nggak cuman pembuktian dari rumus, nggak cuman bekal dari konsep atau melakukan simulasi saja, tapi sampai mungkin kalau bahasa saya adalah produk jadinya tuh kayak gimana, bagaimana bisnisnya, bagaimana hal itu berdampak langsung terhadap bisnis suatu perusahaan misalnya. Nah, jadi grup saya itu namanya Key Integrity. Saya beranggotakan ada 5 orang, 3 orang dari Telkom, ada Cindy, ada Ihsan, dari jurusan yang berbeda juga, Cindy dari industri dan Ihsan dari sistem informasi.
Dan Ihsan yang mana? ya Pak, Ihsan yang cowok yang kacamata depan. Ya Pak, Sendirian. saya juga baru tahu sih waktu di grup Discord itu. Malam-malam itu Enggak Pak, pulangnya ikut. pulangnya misah juga. Beliau pulangnya sendiri. Oh, non yang tim itu satu dari SI aja atau ada lagi? Udah Pak, ini aja beliau. Oh, cuma itu. Ya, ya. Ketemunya berarti di Singapura. Ya, ketemunya di lokasi langsung gitu. Kurang tahu Pak. Sistem Kurang tahu. informasi ya? Apanya dia? Ya. Iya. Dapat info dari mana ya? Nah, lalu saya juga di kelompok saya ada dua orang India sebetulnya. Yang satu masih angkatan 23, namanya Sujal dari Teknik Elektro, dan satunya lagi sudah master ya di NUS, jurusannya itu saya lupa jurusannya. Tapi beliau fokusnya juga cukup masuk gitu ke ranah ini. Jadi apa yang dibikin sama tim saya itu adalah Quantum Trust Engine. Ini sekilas aja dulu terkait formula apa yang dibuat, lalu apa yang dihasilkan dari kelompok kami, yaitu Adaptive Trust, Entropy Based Certainty, Unified Quantum Trust Engine, Scalable Feature, sama Vision-nya. Sedikit orat-oret di papan yang mana kami ketika melihat permasalahan itu, kami coba pendekatannya dari 5 sampai 5 solusi. Yang pertama dari SVM, lalu ada QSVM, GNN, ada QGNN, dan penggabungan dari semuanya. Intinya kami coba melihat bagaimana lapisan klasik dan kuantum itu bisa bekerja sama, lalu dapat terintegrasi menjadi satu formula, yaitu Quantum Trust Engine. Untuk mungkin singkatnya apa yang kami kerjakan itu, kami mengerjakan dari beberapa step. Step pertama itu adalah SVM, melakukan pendekatan SVM dari data yang kami dapati, mengolah data juga dari mulai data yang tidak seimbang dengan reweight data, lalu QSVM, pendekatan secara kuantumnya seperti apa, lalu juga random walk, sampai quantum random walk. Nah, selebihnya rekan-rekan saya atau mungkin leader ya yang mengerjakan bagian GNN ini, saya belum bisa detail banget untuk menjelaskan bagian ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kembali lagi ke sini. Jadi, challenge and what I learned, sebetulnya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, yang menang itu adalah orang-orang yang udah sangat expert gitu ya, yang saya lihat, dan ketika datang ke lapangan itu bukan dengan tangan kosong dalam tanda kutip, tapi mereka sudah membawa sekumpulan project atau mungkin prototipe yang sudah pernah mereka buat, misal aplikasi, website, atau produk jadi dari pendekatan kuantumnya. Contoh, misalnya tim yang menang itu ada dari Quantum Kitties, yang tadi saya sebut di awal. Mereka ini adalah tim hanya 2 orang, tapi mereka mampu mendapatkan dari 6 kategori yang ada, 3 kategori sudah mereka bawa, termasuk golden ticket. Salah satunya adalah PhD dari NTU, yang mereka membawakan post-hot credit card fraud detection using interpretable quantum graph neural network. Kurang lebih seperti ini yang mereka kerjakan, dan apa yang mungkin saat itu cukup impress, ya Pak, yang cukup membuat impress kami adalah ya mereka sudah membuat semuanya sampai ya sejauh sedalam itu gitu, dari implementasi, di demo, dan segala macamnya. Ya ini gambarannya, singkat aja. Database-nya. Ya, database-nya disediakan sama ya, jadi kalau ini karena kami saat itu disuruh mengumpulkan, jadi saya langsung otomatis download semua. Karena saya penasaran itu gimana kalau kalian bisa. Iya, kayak gitu. Ini saya ada semua kelompok yang ini, yang kemarin presentasi, termasuk beberapa yang menang juga kayak gitu. Oke, mungkin itu ya. Jadi singkatnya yang saya pelajari adalah ketika mereka mendeliver ide ya dalam konteks lomba seperti ini, tidak hanya konsep dan penerapan kuantum, namun permasalahan apa juga yang ada secara real world-nya itu seperti apa, lalu bagaimana mereka
mengolah itu semua dalam solusi di kuantumnya kayak gitu. Coba Termasuk gimana Pak? coba back ke TDA yang tadi itu. Nah itu. Oke. Oke. Termasuk Di membahas tentang bisnisnya juga. Nah, mungkin hal yang saya rasa kurang ya, karena ini kan bagiannya pembelajaran apa yang saya ambil. Ketika saya melakukan pekerjaan ini adalah kami kurang dalam membahas bagian bisnis dan juga detail problem realnya seperti apa dan bagaimana kami bisa terlibat di situ. Kami fokus pada formula dan apa yang bisa dilakukan oleh kami saat itu. Ya, dan ya udah setelah itu apa yang jadi impact atau apa yang saya ambil adalah kami satu tim bekerja sama mungkin atau berencana untuk menjadikan ide yang awalnya itu tidak hilang begitu saja, tapi melanjutkan ke diskusi-diskusi di Discord atau di kesempatan berikutnya untuk menjadi satu tulisan kayak gitu. Dan ya, Connect and Explore Together, mungkin itu kalau dari saya terkait presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tepuk tangannya untuk ketiga mahasiswa kami. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa ini. Jujur jadi sebuah insight baru untuk kita semua mengenai pengalaman mereka di Singapura untuk Hackathon Series Quantum Edition ini. Info yang baru ya, jadi kayak ada quantum mengenai di fraud detection yang mana ini which will be useful di economics and business. Yang mana ini teknologi dari kita mungkin bidang telekomunikasi ternyata sangat bisa impact ke another sector. Mungkin dari teman-teman lain, rekan-rekan, adakah yang ingin didiskusikan atau mungkin ditanyakan mengenai pengalaman teman-teman kita yang habis dari Singapura ini mengenai hackathon? Mungkin kalau dari aku dulu boleh ya. Mungkin pertanyaannya lebih ke kan dari hackathon kalian ini berarti kan mengenai kuantum yang mana tadi beda-beda ya. Mungkin dari Abel sama Azam mengenai fraud ya. Kalau dari Ibrahim tadi apa ya? Kalau dari Ibrahim? Ah, oh sama-sama fraud. Oh beda. Mungkin gini aja pertanyaannya. Mungkin ada insight yang baru nggak ya? Mungkin kayak ternyata kuantum tuh seperti ini. Ternyata ini nih hal yang baru kita tahu nih. Mungkin kayak oh ini seperti ini. Mungkin adakah hal yang seperti itu yang mungkin bisa di-share yang untuk kita semua? Kalau saya dua dari Vietnam, Pak. Satu dari Singapura. Tapi satunya itu awalnya dia bilang dia itu investor, Pak. Jadi ada investor juga yang keliling-keliling. Jadi duduk-duduk sembarangan, tapi tiba-tiba dia mau join tim. Gitu. Jadi saya nggak tahu itu dihitung tim atau enggak sih. Oke. Mungkin dari saya ya, ternyata kuantum itu nggak hanya di telekomunikasi gitu dari saya. Jadi bisa dipakai buat teknologi apa begitu. Itu terutama yang tadi apa namanya? Yang counterparty credit risk ya, itu kan awalnya tuh hitungnya lama banget ya. Maka kalau pakai Qiskit pakai kuantum itu lebih cepat begitu. Ya, paling segitu sih. Oh berarti mungkin secara matematis perhitungan dari kuantum itu ternyata bisa lebih more efficient in time gitu ya dibanding mungkin dari klasikal. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan mengenai dari teman-teman kita. Apa gimana Pak? Oh, oh boleh. Mungkin siapa yang mau memberi komen? Ah, oh ke Bapak. Oh boleh. Buat Bapak. Mungkin tambahan Pak, dari saya. Tadi
sepertinya ada yang belum saya sampaikan sedikit. Jadi ya nggak cuman setelah acara itu juga selesai ya bubar, tapi yang cukup saya suka ya dari acara internasional ataupun kompetisi yang menemukan ya antara beberapa orang gitu yang dari luar negeri, itu adalah kami bisa berkenalan gitu. Nah, salah satunya adalah, ini mungkin hanya sedikit postingan aja, dari yang tadi saya sudah sampaikan terkait kelompok saya, ada Cindy, ada Sujal, ada Ihsan, sama yang bikin, postnya ada, eee, Kak Kritika mungkin. Tapi terlepas dari itu, saya juga beberapa kali, berbicara atau diskusi singkat aja sama beberapa profesor di sana, ada Tobias, Thomas, ada Lisa Getcher, ada Alessandro. Intinya ada beberapa orang yang akhirnya ya kami bisa konekkan gitu lewat ya media sosial, lewat segala macamnya kayak gitu. Itu tambahan aja. Mungkin itu Jadi dari saya. acara ini nih membuka sebuah koneksi baru ya, jadi daring Ya, nggak betul. terbatas dari teman-teman kita, jadi bisa terkoneksi lebih luas melalui mancanegara dari acara ini. Insight yang luar biasa, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi atau dari Bapak Khairul? Tes, udah dah. Memang mantul-mantul suaranya ya. Oke, jadi kalau dari saya ada 3 poin, 3 poin komen ya. Yang pertama, saya mewakili ICOMS mengucapkan terima kasih kepada Azam, kepada Abel, kepada Ibrahim yang sudah berani submit dan kemudian beneran berangkat. Gitu. Kan bisa jadi ada orang submit terus nggak berangkat juga. Jadi ini berani submit, berangkat, itu kita apresiasi walaupun nggak menang. Gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya mengharapkan dengan ikut acara itu kalian jadi punya wawasan, kalian jadi paham kenapa kalau nggak ada progres itu saya tidak suka gitu. Iya kan? Kalian pasti tahu bahwa orang lain, orang lain banyak ilmunya, banyak apa, udah belajar ini itu gitu. Sementara kalian belum kan? Nah itu saya mengharapkan sadar itu gitu, karena sadar itu sudah merupakan kebaikan. Jadi orang di luar sana itu belajarnya itu cepat. Makanya kalau ada anak ikom nggak mau semi gitu, itu gimana gitu. Karena yang di luar tuh belajarnya udah cepat macam-macam gitu belajarnya. Ya jadi saya mengharapkan dengan ini nanti juga mungkin ditularkan lagi di Siawa Sevol. Kita ada Siawa Sevol nggak Pak? Ada Pak. Nah nanti di Siawa Sevol kan pesertanya makin banyak. Atau ini aja pesertanya. Kalau ini aja nggak usah di share lagi. Tapi kalau makin banyak nanti di share lagi gitu. Agar kita itu aware bahwa orang-orang di luar itu cepat belajarnya. Maka kita itu minimal sama lah dengan mereka gitu. Jadi banyak membaca, banyak mencoba-coba sendiri gitu. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya mengharapkan dengan ikut acara ini itu kalian jadi mentalnya kan naik kan. Nanti kalau ketemu orang luar itu ya sama aja dengan orang Indonesia gitu. Jadi nggak usah minder-minder gitu. Karena itu akan menjadikan kita itu kalau percaya diri, maka pertama ya orang itu akan trust dengan kita, terus kemudian kita itu belajarnya nggak disuruh pun belajar sendiri gitu. Ya kan kalau kita merasa tidak lebih rendah daripada orang lain, kita kan pasti akan belajar. Kenapa? Oh karena nanti saya sama loh dengan mereka dan saya harus lebih baik daripada orang lain, maka kita belajar sendiri. Kemudian nggak saya suruh, nggak diminta oleh Lovi Semi, udah siap Semi sendiri gitu. Nah itu yang sebenarnya saya pengen kalian dapatkan dan kalian sebarkan kepada yang lain. Ya, terus yang keempat, saya yakin kalian akan tahu bahwa apa yang diajari di ICOM itu masih kurang. Apalagi bukan di ICOM. Ya kan? Yang di ICOM yang kita, ayo sini, ayo ini, gitu aja pada diam-diaman semua. Nah,
Kalian akan tahu sekarang bahwa level di luar itu lebih cepat. Kan tadi dibilang bahwa mereka datang, dibilang Ibrahim tadi ya, mereka datang tuh sudah punya program, punya web, punya aplikasi gitu ya. Nah nanti dengan ini ya kalian kalau untuk riset, bikin aplikasi, bikin apa, nanti ketika ada lomba bawa aja gitu. Ya. Jadi kalau kalian bikin aplikasi dari sekarang, bikin riset dari sekarang, itu yang untung tuh bukan hanya kalian, semuanya itu beruntung. Ya, bukan hanya akan menjadikan lulus itu akan otomatis gitu. Tapi kalau orientasinya hanya lulus, maka achievement kalian akan sedikit. Tapi kalau achievementnya adalah, kita itu orang Indonesia itu orang hebat, bisa menguasai ini, menguasai itu, maka lulus itu otomatis. Gitu. Nah ini saya pingin itu seperti itu. Jadi nggak usah saya suruh-suruh, kalian maju sendiri. Gitu. Malah saya Oke, terima kasih buat pemaparan dari teman-teman kita yang habis lomba dari Singapura. Dan terima kasih juga feedbacknya dari Bapak Khairul Anwar. Mungkin acara selanjutnya adalah acara penghujung acara. Sudah masuk ke penghujung acara. Jadi sebelum kita menutup acaranya, mungkin ada satu patah kata mungkin dari Bapak Khairul Anwar dari acara hari ini. tes, ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Raka, kepada Ferdi, ya yang telah menjadi moderator dan admin, dan kepada seluruh pembicara, kepada Dr. Gelar, kepada Abel, kepada Azam, kepada Ibrahim, dan kepada seluruh peserta. Ya. Seluruh peserta di sini ada Pak Nopendri, kemudian Nia, Citra, Jundi, ya Wahidin, Farik, Adiaksa, kemudian yang hadir online. Di sini ada Adam, kemudian Brane, kemudian Kurniawan ya, Kurniawan Imam Ghazali, kemudian Ibu Melinda, kemudian Renaufal Adib Dewantara, Pak Fardan, kemudian Uro Endriko ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya mendoakan dua hal. Yang pertama adalah acara ini barokah dan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Terus yang kedua adalah siapapun yang sudah hadir di sini ya, semoga ini menjadi amal soleh dan kita mendapatkan semangat dan ukhuwah ya, semangat ukhuwah dan peluang kolaborasi untuk kedepannya. Dan kita makin semangat untuk menuntut ilmu. Nah, itu yang sangat penting. Terus untuk menutup ya, saya sekali lagi ingin mengingatkan bahwa acara hari ini adalah acara IBM Qiskit Fall Fest ya. Jadi Fall Festival. Kalau di luar negeri ada Fall, di Indonesia tidak ada Fall. Di Indonesia ada hujan dan tidak hujan. Kalau di luar negeri ada spring, ada bentar, kalau musim dingin ya winter, spring, summer sama fall ya. Dan sekarang di luar negeri fall, makanya disebut sebagai Qiskit Fall Festival. Nah ini itu yang pertama dari acara kita adalah dalam rangka Qiskit Festival dan pelaksanaan proyek Quantum 6G yang diberikan funding oleh Kemdikti Saintek. Ya ini jadi mohon doanya proyek kita semuanya lancar. Tahun depan kita mendapatkan proyek lagi bersama dengan Pak Riza. Dan kita juga mendapatkan proyek Kemdikti Saintek kembali tahun depan. Dan kita bisa mengadakan acara yang mungkin lebih baik lagi, lebih besar lagi daripada acara hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas segala atensinya dan juga sumbangan-sumbangannya ya. Secara resmi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara IBM Qiskit Fall Fest 2025 hari ini. Kami mewakili PUI PT ICOM Telkom University dan IBM Qiskit mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemateri, peserta, serta panitia yang telah berpartisipasi di acara hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan baru mengenai quantum computing dan menginspirasi kita untuk terus berinovasi di bidang teknologi masa depan. Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan menarik dari PUI PT ICOM Telkom University. Saya Raka Fabianto selaku MC, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.